1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream. Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di 1044 AM. Dan untuk Anda juga yang mengakses live streaming di www.idreamradio.id. Kita di sesi terakhir, tapi saya masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan di 021 788 5300 atau di 0822 97 891044. Anda bisa kirimkan WhatsApp atau mungkin juga bisa telepon. Nanti kita bakal ngasih sesi tersendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada Dr. Fatah ya. Nah Pak Dokter, kita di sesi terakhir nih Pak Dokter. Tapi sebelum kita closing ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya tanyakan. Nah ini kan juga salah satu yang kemarin kita bahas adalah dalam berolahraga adalah memperhatikan penunjang seperti kostum dan lain-lainnya. Nah biasanya ini kan ibu-ibu yang aktivis berdakwah kan mereka biasanya menggunakan gamis, berhijab yang syar'i gitu. Nah, untuk berolahraga ini, nah bagaimana nih kostumnya? Ya pakaiannya gimana nih Pak Dokter? Nah, jadi gini, pakaian itu kan dalam Islam fungsinya untuk apa? Untuk menutup aurat. Ya, menutup aurat, ingat. Berarti menutup aurat itu bukan cuma sekedar membungkus ya. Kalau membungkus kan nanti bagian-bagiannya masih kelihatan tertutup tapi masih bisa seperti terlihat kan. Jadi yang pertama menutup aurat. Menutup aurat itu tertutup semua, kemudian tidak bagian-bagian menonjol itu tidak terlihat. Kan? Di olahraga sama seperti itu kan. Bukan berarti dengan olahraga ya kan olahraga. Berarti kan pakainya enggak, ya tetap saja menutup aurat. Ya kan? Ya, contoh yang gampangnya misalkan pakai training dari kaos, ya kan. Kemudian pakai bawahnya pakai training, atasnya pakai kaos, tapi kaosnya agak turun, agak panjang, ya kan? Itu kan nggak masalah gitu. Emang ada nggak yang dilanggar secara syariah? Nggak ada gitu kan. Tapi kalau pakai trainingnya ketat, kan suka banyak juga kan. Kan olahraga pakai celananya training yang tipis ketat gitu kan, bajunya juga ketat, ya kayak gitu-gitu ya harus dihindarkan ya. Jadi tetap aja. Jadi yang penting pertama menutup aurat, yang kedua tidak menghalangi gerakan, tidak makin susah ya kan. Renang, renang itu kan tidak dilarang pakai training. Bahkan sekarang atlet aja pakai kerudung aja tidak dilarang gitu kan. Tidak dilarang gitu. Jadi masih bisa tetap berhijab ya kan. Renang juga masih bisa, tapi tadi renang ya berarti tetap menutup aurat. Tapi ya jangan pakaian yang ketat gitu kan. Pakai bajunya, pakai celana training, kemudian jangan yang ketat, kemudian kaosnya juga agak panjang. Masih bisa tetap bisa menutup aurat dengan tetap syar'i, tetap dengan kostum. Bahkan sekarang udah ada kostum-kostum juga khusus. Ada, untuk sudah ada desain, bahkan sudah desainernya sudah ada desain untuk khusus untuk muslimah berolahraga kan, untuk baju renang muslimah kan sudah banyak. Dan juga bahkan sekarang fasilitasnya juga sudah banyak yang dipisahkan ya dok, ya, antara laki-laki dan perempuan, apalagi juga untuk berenang nih. Ya kan kayak gitu-gitu kan mengikuti market, ya kan. Orang bisnis kan mengikuti market ya. Marketnya sekarang udah banyak mulai perempuan yang berhijab yang mau renang, ya kan, maunya dipisah. Pasti dia akan menciptakan itu, membuat kolam renang yang nanti terpisah. Pasti dia akan membuat baju ya khusus buat mereka. Karena kan mereka kan bisnis. Gitu. Ya, jadi ada, jadi pakaian ya yang pertama menutup aurat, yang kedua tidak menghalangi gerakan. Tapi jangan hanya karena takut gerakannya terganggu, akhirnya pakaian tadi persyaratan menutup auratnya tidak diindahkan. Kayak contohnya voli. Nah, terkadang kita miris ya, volinya orang Indonesia kan pakai celananya pendek gitu kan. Kayak gitu, padahal pakai training juga masih bisa gitu kan. Jangan sampai alasannya takut gerakannya terganggu, kemudian nyari pakaiannya yang semaunya. Apalagi kita yang olahraganya itu bukan untuk mencari medali, ya kan? Kita olahraganya sekedar supaya sehat, ya, supaya makin cantik kan. Berarti kalaupun misalnya gerakannya terganggu sedikit juga kagak masalah kan, benar nggak? Betul. Jadi renangnya pakaiannya agak kayak longgar, jadi renangnya nggak bisa cepet,
ya nggak masalah, wong kita kagak mau mencari medali kok, kita sekedar untuk kesehatan ya dokter. Kesehatan. Jadi nggak harus kostum-kostum yang standar lah ya nggak dokter. harus, yang penting tadi persyaratan menutup auratnya harus diperhatikan. Oke, nah ini juga perempuan kan juga mengalami yang namanya atau mengalami masa hamil atau mengandung nih dokter. Apakah berolahraga untuk perempuan ketika hamil ini juga bagus dokter? Apakah bagus untuk berolahraga? Orang hamil juga kan ada olahraganya. Ada senam khusus hamil. Bahkan mungkin kalau menjelang melahirkan kan dibutuhkan supaya nanti lebih lancar, malah dia disuruh untuk ini olahraga. Ya tapi tadi olahraganya bukan main bola gitu kan. Disesuaikan lah ya. Disesuaikan. Nah, dan yang jelas dia juga harus konsultasi dengan dokter ya, dokter kebidanan ya, bahwasanya apalagi misalkan ada hamilnya itu hamil yang bermasalah ya, atau mungkin dia ada darah tingginya segala macam gitu kan. Jadi orang hamil pun tetap butuh olahraga. Cuma harus olahraga sesuaikan, harus konsultasi dengan dokter. Jangan sampai merusak rahimnya juga, kandungannya juga. Oke, baik Pak Dokter, kita dari sesi terakhir nih Pak Dokter, mungkin apa yang ingin disampaikan atau kesimpulan dari pembahasan kita hari ini agar ibu-ibu di rumah atau kaum muslimah ini lebih sadar lagi untuk berolahraga, Pak Dokter? Ya, jadi agar kesadaran kita meningkat, yang pertama tadi ya, kita harus tahu bahwa manfaatnya, ya kan? Orang kan kalau tahu manfaatnya pasti pasti akan dikejar dong. Berat pun akan dikejar. Ya, kalau kita tahu bahwa olahraga itu kita butuh untuk supaya kita sehat, supaya kita itu bisa punya tenaga yang besar, yang banyak, yang nggak usah besar-besar amat ya, yang banyak kan, supaya kita tidak mudah capek. Ya, ingat kalau orang sering olahraga itu tidak mudah capek. Saya itu nih sepeda itu buat ke kantor nih 50 kilo ya. Saya pulang kantor nyuci sepeda masih bisa aja. Nggak terpengaruh gitu kan, 50 kilo nih ya, ini buat ke kantor nih sepeda ke kampus, balik ke kampus ya, ke Pulau Gadung nih, pulangnya nggak capek-capek amat. Kenapa? Karena terbiasa. Ya, jadi gitu. Jadi kalau kita sering olahraga maka tubuh kita menjadi kuat. Ditambah lagi tadi buat perempuan agar dia tetap ramping, tetap indah ya, enak, cantik, menarik buat suaminya. Ini kan pahala juga, menyenangkan suami gitu. Baik. Dokter, itu aja Pak Dokter yang bisa disampaikan. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Dokter sudah memberikan materi hari ini dan juga memberikan panjang lebar tentang bagaimana olahraga untuk perempuan, dan pastinya juga untuk Anda sahabat iDream di rumah, terutama juga untuk ibu-ibu dan kaum muslimah lebih peduli lagi nih dan lebih bisa meluangkan waktunya untuk berolahraga, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter bahwa manfaatnya itu banyak sekali ya, mulai tadi untuk kesehatan, kemudian juga untuk kebugaran ya, lebih kuat lagi dengan melaksanakan kegiatan yang cukup banyak, kemudian juga untuk kecantikan dan keindahan lebih menarik lagi untuk suami ya, dan pastinya ini sangat bermanfaat untuk Anda sahabat iDream. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio, dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di Android ya, Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store, dan Anda bisa mendengarkan iDream Radio di manapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter sudah bersama kita hari ini, dan sahabat iDream, saya Rudi Saputra mewakili kerabat kerja yang bertugas juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.